Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahidah Rohmawati, Ester Kep MKes. Saya selaku dosen tetap di Universitas Karya Persada Muna pada Fakultas Vokasi Program Studi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu bentuk implementasi Tridharma dalam bidang pengajaran sesuai dengan keahlian saya, yaitu pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Mata kuliah ini dibebankan pada semester 3 dengan kode mata kuliah BDN 303 dengan bobot SKS 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali diantaranya yaitu tatap muka, yaitu penyampaian materi, dan 2 kali diantaranya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui secara umum membahas tentang konsep dasar asuhan pasca persalinan dan menyusui, perubahan fisiologis dan psikologis pada masa pasca persalinan dan menyusui, kemudian respon orang tua terhadap bayi baru lahir, evidence based dalam asuhan pasca persalinan. Keterampilan dasar dalam asuhan pasca persalinan dan menyusui, kemudian penyulit dan komplikasi pada pasca persalinan dan menyusui, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa pasca persalinan dan menyusui. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play pada ibu pasca persalinan dan menyusui dengan bantuan media pantau. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu meliputi 10 CPL, diantaranya aspek sikap terdiri atas 3 CPL yaitu CPL 5, 9, dan 11. Pada aspek pengetahuan terdiri atas 4 CPL yaitu pengetahuan CPL 1, 2, 8, dan 10. Untuk keterampilan umum terdiri atas 1 CPL yaitu CPL 3. Untuk keterampilan khusus terdiri atas 2 CPL yaitu CPL 1 dan 2 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan terdiri atas 13 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Mahasiswa mampu memahami perubahan fisiologis dan psikologis pada masa tersebut, mampu menjelaskan bagaimana respon orang tua terhadap bayi baru lahir, mampu memahami praktik evidence based pada masa pasca persalinan dan menyusui, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan menyusui, mampu memahami proses laktasi dan menyusui. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu pada masa pasca persalinan dan menyusui, kemudian mahasiswa mampu menyusun kebutuhan gizi seimbang pada masa pasca persalinan dan menyusui, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dalam asuhan pasca persalinan dan menyusui, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan yang normal pada masa pasca persalinan dan menyusui, kemudian mahasiswa bisa menjelaskan bentuk tindak lanjut asuhan kebidanan di rumah pada pasca persalinan dan menyusui, kemudian mahasiswa mampu mendeteksi apa saja penyulit dan komplikasi yang bisa terjadi pada masa pasca persalinan dan menyusui, dan yang terakhir mahasiswa bisa melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa pasca persalinan dan menyusui. Baik, adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu saya menerapkan metode DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Adapun untuk delivery, saya memberikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah interaktif dengan media pembelajaran yang relevan. Setelah itu, saya memberikan umpan balik berupa pertanyaan, mahasiswa memberikan pendapat dan rangkuman pemahaman
untuk memastikan bahwa materi tersebut sudah terserap dengan baik. Kemudian untuk interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara interaksi dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Interaksi menjadi inti dalam menciptakan suasana belajar yang hidup, bermakna, dan mendorong keterlibatan emosional, intelektual, serta sosial mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam hal interaksi, saya menerapkan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berfokus kepada mahasiswa sebagai subjek utama dalam membangun, menerapkan pengetahuan, dalam menciptakan interaksi yang efektif dalam kerangka SCL. Saya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran aktif, diantaranya yaitu small group discussion, kemudian ada simulasi atau role play, kemudian ada studi kasus atau case study, kemudian pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, kemudian ada kolaboratif atau collaborative learning, dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang terakhir yaitu assessment. Assessment atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup aspek formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan juga tugas kelompok, serta penilaian kehadiran dan sikap serta keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya untuk asesmen sumatif, untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen yang dinilai meliputi kuis sebesar 5%, tugas 10%, kemudian ada aktivitas partisipasi sebesar 50%, yang terdiri dari nilai keaktifan, kehadiran, dan juga sikap. Untuk UTS sendiri, poinnya sebesar 15% dan UAS 20%. Seluruh hasil penilaian dapat diakses mahasiswa atau dilihat mahasiswa secara transparan melalui sistem informasi akademik yang tersedia, sehingga mahasiswa bisa memantau perkembangan pembelajarannya secara mandiri juga objektif. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku ajar karya beberapa ahli, kemudian ada juga buku karya saya sendiri, yaitu penulisannya dalam kelompok chapter, kemudian ada pedoman praktik, juga menggunakan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik tentunya pasca persalinan dan menyusui yang memiliki kebaruan sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Dengan mengacu pada referensi tersebut, proses pembelajaran dirancang secara terstruktur melalui pendekatan yang aktif dan partisipatif. Baik, berikut adalah proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui dengan materi pertemuan kelima, yaitu proses laktasi dan menyusui. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video kegiatan pembelajaran yang menggambarkan implementasi metode tersebut di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore adik-adik. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Syukur baik-baik semua. Karena hari ini kita akan lanjut mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui ya. Seperti yang ada di layar, tema kita hari ini proses laktasi dan menyusui. Namun sebelum kita mulai kegiatan, mulai proses pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu supaya nanti materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dengan baik saat kita turun praktek atau nanti kita sudah menjadi bidaya. Baik, kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kita memulai, ya seperti yang saya sampaikan di awal di kontrak, selalu ada review di setiap minggu sebelum kita memulai materi yang baru. Ya, materi kita minggu lalu terkait apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan menyusui. Oke. Mungkin ada adik-adik yang bisa menyampaikan, yang masih ingat terkait materi-materi apa saja yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu.
Silakan Wazir, boleh berdiri ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pasca persalinan. Yang pertama itu faktor fisik, misalnya rahim, jalan lahir, darah, payudara, sistem perkemihan, sistem pencernaan, peredaran darah, penurunan berat badan, dan suhu tubuh. Kemudian yang kedua itu ada faktor psikologi, yaitu perubahan mood, misalnya dia sering menangis, sering sedih, emosi labil, dan lekas marah. Kemudian yang ketiga itu ada faktor lingkungan, misalnya pendidikan. Kemudian yang keempat ada faktor sosial, yaitu peran menjadi orang tua. Kemudian yang kelima itu ada faktor budaya atau kebiasaan adat istiadat. Kemudian yang terakhir itu faktor ekonomi, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan terkait proses laktasi dan menyusui, saya absen dulu ya. Waude Nur Hikmah Salimu, hadir Bu. Wamuna, hadir Bu. Andi Warni, Hadir, hadir Bu. Bu. Natasha Melia, hadir Bu. Satu orang ya yang tidak hadir. Ya, Bu. Tema hari ini yaitu proses Laktasi dan menyusui. Nah, ini pertemuan kelima ya. Tujuan pembelajaran, untuk apa sih kita belajar materi proses laktasi dan menyusui? Ya, jadi ini harapannya nanti setelah adik-adik belajar materi ini. Yang pertama, adik-adik bisa tahu bagaimana anatomi fisiologi payudara. Saya bilang tadi kita hanya mereview kembali, kemudian mahasiswa mengetahui bentuk dukungan. Sehingga nanti kalau sudah jadi bidan, nanti turun praktek, bisa tahu bagaimana cara memberikan dukungan pada ibu yang memberikan ASI. Kemudian mahasiswa mengetahui manfaat pemberian ASI. Apa sih manfaatnya? Sehingga tidak lagi katanya, saya kasih ASI susu formula saja. Supaya tahu apa manfaatnya. Ternyata manfaatnya lebih banyak dibanding dikasih formula. Lebih irit mungkin dari segi biaya, lebih ekonomi seperti itu. Kemudian untuk mengetahui cara atau upaya memperbanyak ASI. Karena kendala yang banyak muncul, ASInya tidak keluar, atau asnya mampet begitu, sedikit asnya, nanti ada bagaimana sih caranya supaya banyak produksi asinya, supaya asi eksklusifnya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk mengetahui tanda bayi cukup asi, ya. Jangan sampai hanya disusui saja, ternyata tidak cukup asinya yang masuk. Nah, makanya bayinya sering menangis, pertumbuhannya tidak bagus, tidak ada peningkatan berat badan. Kemudian pengertian ASI eksklusif, ini masih banyak yang belum paham apa sih itu ASI eksklusif yang betul. Itu. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan payudara pada ibu menyusui ya. Nanti kita pakainya lewat kantong, nanti sudah jadi bidan baru diterapkan ke ibu-ibu nifas yang asli. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui teknik atau cara menyusui yang benar. Karena ibu-ibu belum tahu, jangan sampai tadi kalau tekniknya salah, nanti ini bayinya juga tidak akan cukup ASI atau bisa saja nanti lecet, sering mengeluh ibunya lecet payudaranya. Nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 8 tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti setelah belajar ini adik-adik bisa paham dan tahu ya. Ya, Bu. Materi yang pertama, adik-adik harus tahu anatomi dan fisiologi payudara. Jadi ini hanya mereview saja ya, karena kemarin sudah belajar di mata kuliah anatomi dan fisiologi. Mungkin siapa yang masih ingat bagaimana sih anatomi dari payudara? Saya, Bu. Ya, silakan. Struktur anatomi payudara yang pertama korpus atau badan payudara, yang kedua areola atau lingkaran yang berwarna hitam, yang ketiga papila atau puting susu. Oke. Jadi betul yang dijelaskan tadi Nurjia, struktur payudara bagian luar itu adalah ada korpus atau badan payudara, bagian yang membesar, kemudian ada areola, bagian yang hitam, ya. Nah, ini penting nanti berkaitan dengan teknik menyusui yang benar. Jadi areolanya harus masuk ke dalam mulut bayi, jangan sampai hanya putihnya saja, itu biasanya menyebabkan lecet. Kemudian ada papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Nah, ini juga kondisinya berbeda-beda pada beberapa ibu ya. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Makanya pentingnya di sana nanti kita belajar perawatan payudara. Tadi adalah struktur luar, ini struktur dalam. Di sini ada jaringan penunjang lemak, kemudian ada alveoli. Di sini tempat
diproduksi ASI. Kemudian ada sel-sel otot. Sel-sel otot ini nanti oksitosin akan membuatnya berkontraksi sehingga air susu itu keluar. Kemudian sel-sel pengeluaran air susu, di sini prolaktin membuatnya mengeluarkan air susu. Jadi prolaktin ini yang berfungsi nanti memproduksi ASI. Kemudian oksitosin berfungsi untuk mengalirkan, ya, seperti itu. Kemudian ada pembuluh-pembuluh darah di sini. Kemudian ada sinus lactiferus. Di sini air susu tertampung, ya. Di sini tampung. Kalau tidak ada kontraksi, tadi tidak ada oksitosin. Nah, di sini perlunya tadi dukungan bidan, dukungan keluarga. Jadi dia harus bahagia supaya bisa keluar oksitosinnya. Kemudian tadi ada puting susu dan ada areola. Kemudian ada fisiologi laktasi, nah, berkaitan dengan mulanya produksi ASI atau proses produksi ASI. Jadi di sini terbagi menjadi 3, ya. Di laktogenesis adalah mulai produksi ASI terbagi menjadi 3 fase. Ada yang dikatakan laktogenesis 1, laktogenesis 2, dan laktogenesis 3. Nah, laktogenesis 1 itu kapan? Dia dimulai sejak 16 minggu kehamilan. Jadi 16 minggu kehamilan ini sudah ada produksi ASI. Hanya saja tidak keluar karena prolaktin ini dia dihambat oleh progesterin dan estrogen, ya. Selama kehamilan progesteron dan progesterin itu masih meningkat. Jadi dia tertahan prolaktinnya sehingga belum dibentuk dengan baik si ASI tadi, belum diproduksi. Kemudian di laktogenesis 2 itu terjadi 30 sampai 40 jam setelah melahirkan. Nah, jadi di sini permulaan produksi ASI. Karena tadi sudah progesteron dan estrogen sudah menurun, sudah terjadi juga pelepasan plasenta, maka oksitosin dan prolaktin meningkat. Nah, dimulai di sini. Kemudian laktogenesis 3 atau autotrin adalah suplai atau permintaan. Nah, ini berkaitan juga biasa kenapa tiba-tiba dia tidak keluar lagi ASINya. Biasa dia menyusui pada ibu betul-betul, habis itu dikasih lagi dot mungkin, atau tidak intens menyusunya, itu biasa yang menyebabkan ASINya tidak keluar lagi karena pengaruh ini. Tidak efektif dalam menyusui sehingga tidak lancar lagi. Nah, kemudian dalam proses laktasi juga ada 3 refleks yang terjadi. Yang pertama adalah refleks menangkap atau T refleks, kemudian ada refleks mengisap dan refleks menelan. Kemudian refleks itu dia mencari-cari dulu karena adanya tadi sentuhan dari payudara ibu, kemudian dia mulai mengisap dan menelan ASI. Dukungan bidan dalam pemberian ASI. Jadi jangan sampai kita lupa ini. Karena tadi terkait oksitosin, kalau tidak dukungan, apalagi kan ibu hamil itu berubah-ubah. Tadi itu faktor faktor yang mempengaruhi pasca persalinan, faktor fisiologis. Dia mudah apa? Ibu mudah menangis, mudah cemas. Jangan sampai kurangnya dukungan tadi menghambat hormon yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI. Jadi ada beberapa dukungan yang diberikan bidan dalam proses pemberian ASI. Yang pertama meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang cukup dari payudara ibu. Nah, terkadang kan biasa keluarga ini tidak cukup kalau hanya ASI harus dikasih makanan tambahan lagi, padahal tidak, padahal ASI itu sudah kompleks vitaminnya di sana. Jadi kita harus yakinkan ibu-ibu. Tentunya kita harus punya pemahaman juga. Ya sampai bidan-bidan belum menikah baru mau kasih penjelasan, jadi kita harus kuatkan teorinya kita, pengetahuannya kita. Kemudian ada beberapa manfaat, saya kira banyak manfaat dari ASI. Yang pertama perlindungan terhadap berbagai penyakit, ya, dengan ASI bisa melindungi dari radang otak dan diabetes. Jadi nanti disampaikan itu supaya tidak terjadi nanti diabetes dan radang otak ke depannya, diberikan ASI saja, jangan dicampur dengan yang lain. Kemudian melindungi dari penyakit seperti infeksi telinga, diare, demam. Kemudian ada sudden infant syndrome dan kematian mendadak. Ya. Biasa kan kalau kita berikan susu formula mungkin tidak bersih dalam membersihkan dotnya, bisa terjadi diare. Kalau ASI diproduksi sendiri oleh ibu secara alami. Jadi kemudian mempercepat kembali ke berat semula dan sebagai metode HB sementara. Ya. Tapi ini ada ketentuannya, bisa untuk metode HB. Tidak perlu lagi disuntik dulu atau minum pil dulu, ya.
Karena nggak repot juga, bisa pakai ASI eksklusif saja. Itu bisa untuk menggunakan metode KB. Perawatan payudara, ya. Jadi harus dilakukan perawatan payudara sebelum melahirkan, masa hamil di trimester akhir, dan setelah melahirkan harus dilakukan perawatan payudara supaya ASI lancar. Oke, kemudian di sini ada teknik menyusui yang benar. Nanti saya lihatkan gambar. Ini ada teknik menyusui. Ya. Jadi menyusui itu tidak harus baring. Mungkin yang diketahui selama ini hanya baring. Boleh dengan duduk, ya. Boleh dengan cara seperti ini, ada menyamping. Ya. Kemudian ini menyamping juga dan berbaring. Tapi apa yang sama di antara semua ini? Apanya? Ini tangannya di apa semua? Menahan menyokong toh? Ya, semua tangannya yang duduk, yang baring, menahan semua payudara yang diisap oleh bayi. Seperti itu. Karena kalau dia ditahan, jangan sampai tidak masuk dengan sempurna. Jadi biarkan bayi, apalagi kan payudara mungkin payudara ibu jenisnya berbeda, ada yang berat, ada yang kecil. Jangan sampai hanya putihnya yang dia isap. Jadi kita harus menganjurkan ibu untuk menopang semua kalau kita berbaring, duduk, dan miring. Ini posisinya jadi harus menghadap ke kiri bunyi. Gimana? Mukanya menghadap kemana? Pada ibu Ya, payudara ke badan ibu ya. Jadi harus satu garis lurus. Nah, ini semua lihat masuk kan? Masuk. Tidak hanya putihnya. Wajahnya menghadap payudara, ibu memeluk badan bayi, disanggah dan menatap supaya tadi ada kontak. Nah, itu juga yang akan merangsang hormon tadi yang berlanjut ASI. Kepala dan badan bayi satu garis lurus, jangan sampai kakinya dia bengkok sebelah sini, itu nanti tidak baik. Tadi pendekatannya dia bisa tidak mendapatkan cukup ASI. Oke, di sini ada dua gambar pendekatan ASI, ya. Silakan adik-adik memilih siapa yang memilih gambar satu, yang menganggap pendekatan gambar satu itu benar, atau pendekatan gambar dua yang benar. Gambar dua. Kenapa tidak gambar satu? Karena tidak langsung Tidak masuk ke ruangannya bu. Oke. Jadi sudah paham ya? Ya Jadi bu. harus masuk semua ruangannya. Ini bisa saja nanti putihnya lecet, Ya, dan tidak ada kuat dalam menyusul. Nah ini, jadi masuk seluruh atau sebagian, tergantung tadi bentuk payudaranya. Ya bu. Ya, tadi yang terakhir ya materi kita yaitu teknik menyusui yang benar. Ibu sudah perlihatkan juga bagaimana teknik menyusui yang benar. Terus perlekatan juga, bagaimana perlekatan yang benar sehingga proses menyusui bisa lancar. Ya bu. Mungkin materi kita sampai situ. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan atau belum dipahami, silahkan. Saya Bu, Ya. bagaimana peran suami atau keluarga dalam mendukung ibu menyusui? Oke. Jadi di sini tidak hanya bidan yang berperan. Kalau bidan mungkin tadi bisa berperannya dia masih di rumah sakit ya, atau masih di puskesmas setelah bersalin 2 hari. Tapi yang lebih berperan aktif itu adalah suami dan keluarganya. Bagaimana peranannya? Dia harus bisa, suami harus bisa mendukung. Berkaitan dengan peranan ini berarti kita tidak hanya mengedukasi si ibu, tapi mengedukasi juga Suami dan keluarganya. Kita harus juga kasih pemahaman. Oh, ini ASI eksklusif. Cara menyusui bapak yang baik begini. Toh, untuk memperbanyak produksi ASI ini yang kita lakukan. Ibunya harus makan, jangan ada pantangan. Ibunya harus relax. Toh, dibantu dulu pekerjaan rumah, jangan pulang langsung ibunya yang kerja semua mungkin dan sebagainya. Kasih dia waktu minimal 6 bulan tadi supaya dia bisa mengatur pola istirahatnya, supaya dia nyaman, dia relax, bisa menyusui dengan baik dan lancar. Aslinya bisa keluar dan bapak juga menghemat biaya. Oke? Ya bu. Ada yang lain? Tiada bu. Sudah mengerti ya? Ya bu. Nah, jadi kalau sudah mengerti, silakan mungkin boleh duduk
berkelompok, ada yang 4, 3, 3. Oke, untuk mengevaluasi pembelajaran kita, Ibu ada model soal tutum ya. Jadi kita latihan. Ini ada 2 soal terkait materi kita hari ini. Nanti Ibu bacakan dulu. Yang pertama itu seorang perempuan usia 24 tahun, P1K0, nifas 1 hari di BPM, khawatir ASI tidak keluar, tidak cukup untuk kebutuhan bayi. Hasil anamnesis ASI belum keluar, bayi menangis terus, pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, mamainya lembek, kolostrumnya positif, TFU-nya 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus keras. Pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Diskusikan susu, istirahat yang cukup, perawatan payudara, teknik penyusuan yang benar, makan makanan yang mengandung zat besi. Sudah? Ada yang bisa kelompoknya? Nah, ya siapa? Elsa. C perawatan payudara. C perawatan payudara. Beragam ya jawabannya ya. Ya, Bu. Kita lihat dulu. Yang kedua. Seorang perempuan usia 23 tahun, P2, baru melahirkan 4 jam, ia merasakan bahwa ia merasa cemas, khawatir tidak dapat mengurus bayinya. Hasil pemeriksaan normal ya, pernapasannya, tekanan darahnya, TFU-nya 2 jari, kontraksi ada, lohia rubra, payudara terasa penuh dan pengeluaran payudara tidak ada. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan sesuai dengan keluhan? Yang kelompoknya B. Hah? B. Ya, Bu. Ini yang di tengah? Iya, Bu. B. Ini? B. Oke, berarti paham semua ya? Ya, Bu. Oke. Jadi untuk materi ini saya anggap selesai. Tadi juga kita sudah akhiri dengan kuis dan sudah sebagian besar sudah bisa menjawab dengan benar. Tolong dipersiapkan untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Ini materi kita minggu depan. Ada kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui. Ada 8 pokok bahasan. Baik, demikianlah tadi materi kita ya. Sebelum kita akhiri, mungkin untuk mengevaluasi boleh 1 atau 2 mahasiswa memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Evi, berdiri boleh. Baik, untuk kesimpulan mata kuliah kita hari ini, menyusui tidak hanya bayi yang minta puting ibu, tetapi juga areola juga ikut harus masuk ke dalam mulut bayi. Itu saja, Bu. Ini pertemuan kita hari ini ya. Semoga diulas kembali materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik nanti pada saat praktek dan nanti bekerja sebaliknya. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.